Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan banyak tempat ya. Insyaallah. Yang paling jauh dari mana? Jumbrung, lumayan. Ada yang dari luar kota Bandung? Cijerah? Masih banyak. Insyaallah ya. Yang lebih jauh berarti pahalanya lebih banyak insyaallah ya. Tenang ya. Dan selawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita hingga akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada yang baru pertama ketemu? Yang udah pernah siapa? Oh ya, berarti banyak kan yang belum ya. Insyaallah. Yang udah teh nggak bosan, Bu? Insyaallah. Bismillah ya. Nah, ilmu juga harus dimurojaah ya. Karena kalau enggak bisa lupa, manusia memang memiliki sifat lupa. Nah, kata Nabi, cara paling mudah untuk mengikat suatu ilmu itu adalah ditulis juga bagus, tapi ada lagi dengan cara diamalkan. Ya. Ini dapat ilmunya dari baca kitab Al-Hikam, kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau itu nyebutin suatu hadis dari Nabi, kalau ingin supaya ilmu itu, qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya lanjut. Sambil minum apa itu teh, Bu? Hah? Teh Turki. Insyaallah. Nikmat yang mana lagi, Bu? Ke Turkinya belum pernah, tehnya udah nyampe ke tangan Ibu. Gretong, nggak bayar ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Lanjut. Bismillah ya. Gimana tadi kalau untuk mengunci suatu ilmu itu dengan cara diamalkan. Karena meskipun kita rajin setiap hari ngajinya, ya, setiap hari ngajinya, sok bagiin heula teu fokus ieu mah. Sok enggak. Sambil dibagiin, sambil zikir aja ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Fisiknya tapi sakit jiwanya, ya kan? Itulah mereka yang tidak hadir di sini. Banyak alasannya. Ini beruntung ibu-ibu yang Allah pilih, Allah berikan hidayah sehingga Ya. Mohon hidupkan hati saya. Mohon hidupkan hati saya. Ya Allah, Ya Allah,
berikan ketenangan untuk hati saya. Mohon berikan ketenangan untuk hati saya. Ya Allah, Ya Allah, hanya kepadamu kami bergantung. hanya Walhamdulillah. Alhamdulillah wala Alhamdulillah wala terkait cara mengunci suatu ilmu tadi sudah sepakat dengan cara diamalkan. Terkait cara mengunci suatu ilmu tadi sudah sepakat dengan cara diamalkan. Sampai wafatnya nggak pernah bolong ngamalin itu. Ya. Jadi makanya ini juga yang menjadi perbedaan kenapa di zaman dahulu sama zaman sekarang sama-sama banyak penghafal Quran. Ya. Tapi kalau sekarang hafal artinya belakangan, ngamalin apalagi. Ya. Hafal At-Takasur semuanya? Coba bacain terjemahannya aja. Bingung ya? Insya Allah. Nah, kalau misalkan waktu itu di zaman terdahulu, ya, mereka kalau mau jujur Bu ya, di zaman sekarang Bu, di handphone Ibu ada Quran nggak masing-masing? Ada. Selain yang di handphone juga di tas ada yang bawa Al-Quran? Ada. Di rumah ada Al-Quran nggak? Di setiap masjid banyak nggak Al-Qurannya? Bisa jadi banyakkan Al-Qurannya daripada yang sholatnya ya. Tapi di zaman itu, dulu kan Al-Quran turunnya nggak langsung Nabi dikasih buku. Wahyu kan, terus dimurojaah, dibacakan, ya. Nah, kapan mulai jadi satu buku? Dirangkum, dijadiin satu buku utuh, satu mushaf. Di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi di zaman itu Islam sudah seluas apa sih? Gambaran aja ya. Nggak cuma Mekah Madinah, tapi satu jazirah Arab. Sekarang jadi 7 negara, Bu. Arab, Qatar, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, dan ada 2 negara lagi, ya. Terus Persia udah takluk, negeri Syams jadi 4 negara, Libanon, Suriah, Yordania, Palestina, ya. Persianya sudah, Romawi Selatan sudah, Afrika nyebrang laut ke bawah, di sebelah utaranya Maroko, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, udah Muslim semua Bu, seluas itu. Tapi ada berapa jumlah Al-Quran yang udah beredar? Baru ada 5. Mereka berkata, aku hebat gara-gara Al-Quran. Ya, mereka baca Al-Qurannya gimana? Nggak ada Al-Quran di handphone kayak kita. Nggak ada Al-Quran yang di setiap masjid ada. Karena belum dijadikan dalam bentuk buku dan dicetak seluas mungkin zaman sekarang. Ya, karena emang makna tilawah di zaman itu nggak cuman dibaca doang, tapi juga dihafal, bahkan sampai ke pengamalan juga. Ya, karena itu dia tadi bedanya. Kalau sekarang yang penting hafal dulu. Bagus sih, nggak ada yang bilang jelek. Bagus hafal Al-Quran, pasti merubah dirinya, insya Allah tambah lebih baik. Tapi memang perbedaan kita dulu dengan sekarang.
Sekarang yang penting dihafal arti belakangan, ngamalin apa lagi. Kalau dulu mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai untuk diamalkan. Ya, amalin. Jadi nancepnya itu benar-benar. Ya. Kayak sekarang kita hafal insya Allah. Tahu hafal ayat tentang misalkan Al-Baqarah 275 tentang riba. Bukan punya rumah. Bukan punya rumah. Maaf, mobilnya merek apa ya? Taunya lagi ganjil genap di surganya ya. Jadi, maaf, mobilnya merek apa ya? Taunya lagi ganjil genap di surganya ya. Tidak. Kita hidayah merengkuh jiwaku. Ya, insya Allah. Nah, kita bedakan dulu. Lebih tepat diartikan sebagai pertolongan. Beda ya? Petunjuk sama pertolongan. Ya. Kok yang mana yang lebih dahulu masuk ke hati seseorang atau kepada seseorang? Hidayah dulu atau taufik dulu? Ya. Ada yang menyebutkan kayak gini. Ini kalau penjelasan dari AA kayak gini ya. Agim beliau bilang kayak gini. Kita pengen ibadah, itu hidayah dari Allah. Kok hati jadi pengen ya? Sampai akhirnya kita bisa ibadah. Tadi baru pengen nih, pengen sholat duha. Akhirnya beneran bisa sholat duha. Itu pertolongan dari Allah. Ya. Itu pertolongan dari Allah. Jadi hidayah dulu baru petunjuk. Jadi nggak bisa dibilang salah. Tapi ada salah seorang guru kami juga di Bogor, almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Beliau bilang kayak gini. Bisa salah satunya. Bisa hidayah dulu taufiknya belakangan. Bisa taufiknya dulu hidayah belakangan. Contoh beliau jelasinnya kayak gini. Ada orang yang hidayahnya datang duluan. Dia lagi di tempat maksiat. Tapi tiba-tiba kok dia kayak ngerasa nggak nyaman. Padahal dulunya senang banget di tempat maksiat. Dan mulai berpikiran, saya mau sampai kapan hidup kayak begini ya? Udah mulai turun tuh. Ya. Karena dulunya dia menikmati, bagi dia itu adalah kebahagiaannya, lama-lama kayaknya bukan ini seharusnya yang saya lakukan. Ya, sudah mulai ada sentuhan. Ada lagi yang taufiknya dulu. Gimana ceritanya? Pengen pergi maksiat, emang lagi senang-senangnya maksiat. Tengah perjalanan bannya bocor, empat-empatnya. Ya. Maka ya nggak bisa berangkat. Nggak ada tambal ban malam-malam juga. Didorongnya susah. Jadi nggak jadi dia maksiat. Maksiatnya masih pengen. Tapi ditolong sama Allah, ditutup jalan menuju maksiat. Ya, itu berarti dapat pertolongan dulu. Ya. Yang mana yang datang duluan? Tugas itu haknya Allah. Tugas kita ngejar. Karena di salah seorang guru yang lain menjelaskan hidayah itu seperti ini. Di tempat ini misalkan akan dibagikan makanan semuanya, Bu. Terus ada satu yang nggak mau ngambil makanan. Pulang-pulang dia mati kelaparan, Bu. Salah siapa? Salah dia, kenapa nggak ngambil? Petunjuk dari Allah ada di mana-mana, Bu. Ya. Tapi kitanya mau ngambil atau enggak? Ada cerita yang itu tuh, yang keren tuh, Masya Allah. Ada orang yang beriman kepada Allah sama orang ateis. Janjian. Yuk kita diskusi tentang ini besok jam 9 pagi di tempat ini. Siap, datang. Ya. Udah gitu, besoknya si ateis datang duluan, tepat waktu. Yang muslimnya telat. Wah, nggak bener nih, masa yang Islam kayak begini, gitu kan? Mulai dipandang buruk. Tapi akhirnya datang. Islam kayak begini, gitu kan? Mulai dipandang buruk. Tapi akhirnya datang. Perjalanan kan sulit, harus nyeberangi sungai. Sapannya nggak ada apa-apa, ya. Terus kamu gimana akhirnya ini bisa nyebrang? Ya udah, saya diam aja dalam hati berdoa. Tiba-tiba ada pohon jatuhnya pas jadi jembatan dan juga jatuhnya rapi gitu. Apa kata si ateisnya? Hahaha, ngaco kamu. Mana bisa pohon jatuh sendiri dengan rapi, tersusun.
Diketawain lagi sama orang berimannya. Hahaha, kamu lebih ngaco. Masa di dunia dengan segini indah, gunung, bintang, langit semuanya jadi dengan sendirinya? Ya. Engkau berkata pohon jatuh tiba-tiba aja, engkau bilang itu nggak mungkin. Ini dunia terus tiba-tiba jadi gitu, ada kayak begini. Ajib, ya, Insya Allah. Jawaban orang-orang takwa itu luar biasa. Ya, Allah turunkan hidayah. Dan juga cerita-cerita tentang kecerdasannya Imam Abu Hanifah, tahu? Ada orang nanya kayak gini, Bu, ke Imam Abu Hanifah. Allah nih kayaknya nggak adil ya. Karena kita manusia terbuat dari tanah, nanti dihukum di neraka pakai api. Jin ada yang nggak taat juga, dia terbuat dari api, dihukumnya pakai api juga. Mana kerasa? Ya, gimana cara Imam Abu Hanifah jawabnya? Ditampol itu orang. Aduh, kok saya ditampar katanya? Tangan saya terbuat dari apa? Kulit. Pipi kamu terbuat dari apa? Kulit. Ditampol kerasa nggak sakit? Kerasa. Padahal sama-sama terbuat dari kulit. Selesai. Keren ya. Orang cerdas zaman dulu tuh luar biasa. Jadi hikmah ngomong sedikit juga. Ya. Masya Allah. Maka ini termasuk hidayah, petunjuk dari Allah. Beberapa guru kami mengalami hal-hal di mana kadang dalam kondisi sakit, merinding karena meriang gitu ya, merindukan kasih sayang, ya, meriang gembira, badannya sakit, tapi giliran waktunya harus menyampaikan, beres menyampaikan sembuh. Ada nggak sedikit yang kayak gitu? Maka, Masya Allah, dari sini kita sudah paham dulu minimal perbedaan antara hidayah dan taufik. Yang mana yang datang duluan bukan urusan kita. Yang paling penting bagi kita upayakan. Karena nikmatnya manusia itu ada 3, Bu. Ya, nikmat manusia ada 3. Yang pertama, nikmat hidup. Ya, cuman hidup mah semua juga hidup ya. Tanaman juga hidup ya. Meskipun dia diem gitu ya. Ada mesin pemotong rumput, dia nggak bisa lari. Ya rumput diem aja gitu ya. Tapi dia hidup. Ya. Lalu nikmat hidup itu di atasnya ada lagi nikmat merdeka. Situ BIP Santa Angela, Jalan Merdeka itu mah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah merdeka ini adalah pilihan, Bu. Kita nanti azan zuhur berkumandang, kita bisa milih mau ke masjid atau mau tidur-tiduran aja. Ya. Ketika tidur-tiduran aja tidak langsung ada petir menyambar. Ya. Jadi itu salah satu nikmat merdeka. Nikmat yang paling tinggi ketika nikmat merdekanya kita gunakan untuk taat. Itulah yang disebutkan nikmat hidayah. Dapat petunjuk. Ya. Jadi menggunakan titipan dari Allah untuk jadi kebaikan. Ya. Makanya semakin tinggi iman nanti definisi tentang nikmatnya berubah, Bu. Kalau dulu bicara tentang nikmat itu, kayaknya kalau keinginan saya terkabul itu nikmat. Pengen dapat jodoh, pengen naik jabatan, dapat jabatan. Ya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu harus berubah lama-lama. Dari yang dulunya tadinya ngerasa pengen duha biar tokonya rame, seiring terus dijalanin, lama-lama ngerasa, kok tadi kemarin saya nggak duha, aduh sedih. Berjanji, ya Allah besok pengen duha, nggak boleh nggak duha. Jadwal janji nggak di cancel dulu karena besok saya pengen duha. Mastiin nggak pengen telat sama sekali. Ya. Ketika akhirnya beres sholat duha dan akhirnya besok berhasil duha, duhanya kalau dulu dengan perasaan ya Allah pengen toko rame, sekarang duha dengan perasaan alhamdulillah ya Allah hari ini bisa duha, Masya Allah. Ya, sehingga akhirnya mulai merasa justru bisa duha itu yang nikmat. Ya, tahajud biar bebas dari masalah, terbebas dari hutang. Seiring berjalannya waktu ternyata tahajudnya itu yang nikmat. Karena kalau udah nyampe di tingkatan itu, wow. Ya. Saya izin cerita sedikit terkait kemarin diajak mampir ke ini ya, rumah singgah Al-Fatih dekat di Dr. Junjunan. Ada yang pernah ke sana? Belum ya. Singkat cerita, itu mah tempat buat nginep sebetulnya. Kayak misalkan contoh kalau di Surabaya ada yang namanya RKI, Rumah Kanker Indonesia. Maksudnya apa? Karena penanganan kanker itu nggak semua rumah sakit bisa. Penyakit-penyakit yang parah, yang berat, nggak semua rumah sakit bisa. Kayak contoh di Jawa Timur, penanganan kanker adanya di Surabaya doang. Tapi kan nggak bisa diatur. Ya udah, yang boleh sakit kanker cuma orang Surabaya, nggak bisa.
Ya, ada orang Jember, orang Gresik, orang Trenggalek, orang Banyuwangi, manapun ya. Nah, penanganan kanker kan nggak mungkin 1 hari. Kudu nginep, hotel jelas lebih mahal. Makanya silakan nginep di situ. Ya, namanya rumah singgah gitu ya. Tapi salah satu yang unik dari yang ini, yang di Jalan Dr. Jujunan situ Pasteur, ini gratis, nggak cuma biaya nginepnya, pengobatannya pun dibayarin. Obatnya juga apa segala dibiayain. Ya, dari para alhamdulillah. Nanti silakan kalau misalkan juga pengen kepada mereka atau melalui lembaga amal manapun, semuanya jadi amal soleh ya. Tapi masya Allah, walaupun seolah tidak masuk akal secara matematis, terbukti masih terus aja berjalan ya. Uniknya di situ itu penyakitnya Bu bukan yang migrain, mencret gitu ya, panu, enggak, yang kayak gitu enggak ada, hapur gitu enggak ada. Ya. Ada unik yang kami lihat, ketemu ada adik Bilkis namanya, masih sekitar 2-3 tahunan, nyamperin pengen salaman, tapi botak, ini anak perempuan. Terus bekas jahitannya di kepala banyak. Dan nonjol, kepalanya kelihatan nonjol kayak ada apa. Karena di dalamnya ada selang. Baru dipasang kemarin. Dia tumor otak soalnya. Kanker. Kanker sama tumor itu sama. Cuman tumor itu kanker yang ganas. Karena kan ada yang ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, udah gitu. Ada yang lain, lucu, 5 tahun, cantik anaknya. Namanya Shakira, suka dan langsung akrab gitu. Duduk di pangku mau, tapi izin. Ada bau, mohon maaf, daging terbakar. Karena memang dia sakitnya adalah 60% tubuhnya itu terbakar. Ya. Jadi kalau dari luar kan gak kelihatan karena pakai gamis ya, dan pakai baju khusus untuk menutupi itu ya. Tapi sisa, mohon maaf ya, daging ininya masih ada ya. Karena dulu kayaknya nyalain lilin, mati lampu, kebakar kasurnya, ranjangnya. Ya, anaknya lagi tidur di situ ya. Nah, itu pun sudah 2 tahun yang lalu ya. Ada lagi seorang bunda, nama adiknya Ardel, nama anaknya ya. Bunda ini cerita, aku menanti putriku ini 8 tahun nunggunya. Begitu 8 tahun, nyampe usia 5 tahun, ternyata ada sakit yang hingga hari ini masih koma. Ya. Hingga hari ini masih koma. Sekarang umurnya udah mau 9 tahun. Terus kan ditanya, aduh ya Allah Bunda, kadang kami berpikir kami rumah tangga sekitar 3 tahun 5 bulan, sama masih belum Allah anugerahkan. Ini Bunda ini, beliau menantinya 8 tahun, begitu dikasih, Allah berikan kekhususan, sedang sakit. Ya, sedang sakit. Tapi ditanya bagaimana tuh ibu perasaannya? Ya nggak apa-apa, kan saya yang minta. Sederhana jawabnya ya. Tapi ajib, kan saya yang minta. Kadang kan salah satu jenis manusia yang kita kurang suka, udah mah dia yang minta, kita kasih, ngelunjak, jangan yang ini atuh. Ya nggak sih? Lapar Pak, tolong Pak, ada makanan nggak? Dikit aja. Nih ada roti. Ih, jangan roti, pizza tuh. Naonan. Banyak gitu. Ya Bu ya. Masa begitu? Nah ini jawabannya ya Allah nih. Dan emang wajahnya terlihat ya kesabarannya gitu ya. Sesekali dari mereka ada momen-momen di mana ketika mereka menangis dan berkata bahwa aku gagal menjadi orang tua. Ya. Ada yang berkata bahwa ini kata dokter begini. Terus saya cuman paling bisa jawab, itu mah kata dokter Bu. Kata Allah mah ini anak kesayangan Allah. Ya. Karena ternyata semakin menguatkan, kadang kita ketuker antara siapa mengasihani siapa. Ya. Orang bilang kita kasihan sama mereka ya. Atau bahkan contoh, orang bilang kita kasihan sama anak-anak di Palestina kena ledakan. Tapi anak-anak di Palestina itu dari umur 5 tahun sampai akil balik minimal hafal 5 juz. Ya. Terus wafat dalam keadaan belum punya dosa. Ke surga nggak Bu? Ke surga. Bisa jadi mereka lagi ngomongin saya Bu di sana Bu. Nanaonannya eta si Koko hirup teh panjang tapi nggak jadi amal soleh, jadi dosa doang. Atau buat apa hidup panjang nambah-nambah kuota siksaan doang lah. Iya nggak sih? Jadi justru saya kayaknya yang kasihan. Ya. Maka Masya Allah ya. Uniknya mereka itu tetap bisa ketawa gitu, senyum, main.
Ibu kebayang anak kecil kalau ketawa kayak gimana? Lepas gitu kan? Seolah-olah nggak pernah mikirin token bunyi-bunyi wae gitu ya. Nggak pernah mikirin cicilan, nggak pernah mikirin apa. Senyum aja. Meskipun waktunya sakit, nangis, ngejerit ya. Tapi giliran lagi nggak ada sakit, senyum luar biasa. Polos ya. Sedangkan kadang kita ngelihat ada seorang direktur baru turun dari mobil mewahnya, pahit senyumnya. Ya. Ibu-ibu baru keluar dari toko emas, gelang emasnya baru, pahit tapi senyumnya. Ya. Udah kayak gitu ya. Insya Allah. Jadi kadang senyumnya agak ada kepahitan gitu di wajahnya ya. Coba lihat anak-anak tersebut ya. Saya ajak ngobrol sebagian. Di sini seneng gak? Seneng katanya. Begitu saya tanya. Pernah kesel gak? Marah gak sama Allah? Karena lihat tuh yang di depan masih bisa main. Gak ada sakit apa-apa. Bisa makan apa aja bebas. Gak harus minum obat setiap hari. Ya. Kalau kamu kan harus begini dan begitu ya. Ada perawatannya, ada ininya, ada pantangannya, ada lain-lain. Enggak, di sini enak, seneng bisa main-main aja. Ya. Nah, kadang kita pikir perbedaannya kenapa mereka bisa tetap bahagia dengan orang yang akunya tambah gede, usianya tambah tinggi, tapi kok malah makin sulit bahagia? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ya apa yang ada di hatinya, Bu. Ilahnya apa? Makin kita gede, mulai nyicipin nikmatnya harta, jabatan, dikagumi, dipuji. Mulai ada pergeseran di hati kita, tidak hanya Allah, jadi mulai ada ilah lain. Sehingga menjadi bergeser tujuan kita atau perbuatan kita menjadi menuju kepada apapun yang kita senangi itu. Temenan sama dia, dia orang kaya bisa bantuin bisnis saya. Temenan sama dia, dia cantik, aku senang dekat-dekat sama dia, misalkan ya, apapun itu. Ya, anak kecil belum ada niatan kayak gitu. Coba di anak umur 1 tahun 2 tahun dikasih emas 1 ton, woro ngerti ya, biasa aja ya. Pokoknya mereka taunya ngantuk tidur, pengen main-main ya, pengen lapar minum susu, udah selesai urusan. Kita makin gede ya, mulai ngerasain ini teh nikmat, ini ada nikmat, sehingga akhirnya tujuan-tujuan orang beda-beda ya. Ya. Sehingga nanti ada orang dia sukanya sama buku komik, bahagianya jadi satu. Kalau kok selesai mengoleksi semua buku, hilang satu, nangis dia sedih. Ya. Ketika akhirnya ada orang lain yang tujuannya misalkan bukan ngoleksi buku, biasa aja dia mah. Misalkan pengen tujuannya lain, pengen jadi selebgram misalkan gitu ya. Dia punya buku di rumah banyak, hilang 1 lemari, biarin aja. Emang bukan tujuan saya. Sehingga orang ternyata sekali lagi bahagianya itu bukan dari kita melihat dari apa yang ada di hati kitanya ya. Karena semakin ada sesuatu selain di Allah di hati kita, semakin sulit bahagia. Gampang lah sederhananya. Setiap kali kita ngerasa hati kita nggak enak, gampang. Berarti di hati kita belum Allah. Ya. Karena kalau di hati kitanya udah Allah, apapun yang terjadi di hidup kita, pas lagi dapat nikmat, disyukuri, dapat jadi pahala, jadi tambah dekat sama Allah. Kata Allah kalau disyukuri ditambah nikmatnya. Ketika udah benar-benar Allah doang di hatinya, asa hidup teh jadi Allah ruginya. Nolongin orang dia malah jahat. Alhamdulillah berarti dosa saya ditanggung sama dia. Atau dia transfer pahala ke kita. Tapi kan dia perbuatannya nyebelin. Atau kita meninggal gak ditanya perbuatan orang, tapi perbuatan masing-masing. Tapi masa udah ngebantuin orang dia malah jahat, ya kan kita berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi Allah suka. Langgeng itu mah enak ya. Enggak sok ya Allah, mau diapain juga. Tenang ya. Dan itu perlu waktu, iya nggak apa-apa. Di kitab Al-Hikam itu tadi disebutkan oleh musannifnya, ada beberapa ulama bercerita, untuk beliau merasakan nikmatnya tahajud, contoh, nikmatnya dalam beribadah, dalam mendekat kepada Allah, beliau menyebutkan, aku 20 tahun melatih diriku untuk bertahajud. Jadi 20 tahun dulu berusaha tahajud,
apa-apa, ya. Tapi lama-lama ketika terus mendekat kepada Allah, berubah itu hati. Terus mendekat kepada Allah, berubah itu hati, ya. Masalah mah, ya. Tapi yang salahnya sudut pandangnya udah berubah. Masalah itu jadi kebaikan bagi dia. Ilahnya yang tadinya duit, ketika duit hilang bagi dirinya nggak masalah, udah sadar titipan. Dan juga yang penting Allah suka, udah weh gitu aja. Karena kalau kita ngarepnya kepada selain Allah, kita nggak bisa milikin semuanya, Bu. Ya. Dan sungguh malah jadi nggak enak dunia ini, nggak adil. Kalau bahagia itu syaratnya baku. Contoh baku tuh maksudnya kaku begitu doang. Contoh, syarat bahagia satu harus minimal punya tanah berapa ratus meter. Ya. Syarat bahagia yang kedua minimal punya duit berapa ratus juta. Atau nggak adil kalau syarat bahagia kayak gitu. Tapi kita lihat yang nggak punya duit ada yang masih bisa ketawa, ya. Yang banyak duit masih banyak yang stres, ya. Dan emang sekali lagi ternyata ya itulah Islam ya, dari kata aslama yuslimu, berserah, melepas. Di hati teh udah nggak ada yang nemplok lagi, Bu, tinggal Allah doang, ya. Karena kalau udah tinggal Allah doang mau diapain, terus berbuat baiknya jadi murni nggak pakai alasan apa-apa, bahagianya juga jadi murni tanpa pakai alasan apa-apa. Kenapa kita memenjarakan diri kita sendiri? Oh, bahagia aku tuh nanti kalau aku udah jadi direktur. Kenapa harus kayak gitu? Emang nggak boleh bahagia sekarang? Dulu waktu kita kecil bahagia bisa kapan aja kok. Kenapa makin gede kita malah semakin terpenjara, dijajah? Karena Islam turun untuk melepaskan perbudakan tuh nggak cuma perbudakan yang secara harafiah di zaman dulu, tapi dengan juga diperbudaknya hati kita oleh ilah-ilah selain Allah. Yang bikin kita bela-belain berbuat jahat, bunuh orang, ngapain itu pun itu demi yang penting dapat. Yang didapat paling apa? Capek. Apalagi kalau buat dipuji mah, Bu. Ya. Ingat, kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh sepatu berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50? Koleksi, ya. Sampai kadang rumah artis-artis saya, Bu, silakan lihat rumah saya. Oh, ini kamar siapa? Bukan kamar, ini tempat saya naruh sepatu. Sepatunya dikasih kamar. Mungkin kalau tidur sepatunya Insya Allah. Kok atau terserah dia beli sepatu berapa duitnya punya dia, halal, nggak nyuri, nggak ngutang. Siapa yang bilang nggak boleh? Mah nggak, ya. Tapi masalahnya kalau berbuatnya hanya untuk diakui orang lain, capek, ya. Capek tahu. Sepatu fungsinya buat ngelindungin kaki kita nih. Tapi karena sepatunya baru, warna putih, masih wangi, masih kinclong, kadang berasa sempit. Oh, ternyata plastik yang di dalamnya yang buat nyumpel belum dikeluarin gitu ya. Masih ngeganjal. Sholat ke masjid pakai sepatu terbaru itu, oh dijamin gak akan mau di saf depan, dipantau pasti. Waktu ruku ya, coba pulang hujan, becek tanah, tetap dipakai atau dijingjing, Bu? Jingjing ya. Ini cara mengetahui tas gampang sekarang, tunggu aja hujan. Kalau tasnya nutupin kepala, enggak lah, ekonomis lah ya. Nah, saya jangan murah tuh ya. Karena murahnya orang beda-beda ya. Ada lagi yang kalau misalkan mendingan kepalanya basah daripada tasnya, berarti kadang bukan mahal juga, Bu. Cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya. Gitu aja. Insya Allah. Capek ya demi kayak gitu, Insya Allah. Demi pengakuan, demi apa. Kadang ngomong juga berlebihan, Insya Allah. Ya. Badan teh remuk cenah teh gawe teh. Bohong. Coba badan remuk, Bu. Bisa bangun? Enggak, ya. Masya Allah. Lagi kerja capek-capek, ini pala teh pecah rasanya. Bohong, coba kepala pecah di tempat kerja, Bu. Darah di mana-mana ya. Masya Allah. Itu dia lah ya. Kak, yuklah hidayah itu kita sambil rengkuh, tapi tentu sambil yang paling penting ini hati ya, dijadikan murni semuanya hanya untuk Allah saja ya. Jadi Bu, setiap kali kita akhirnya kena masalah itu juga bukan karena Allah benci dah. Tapi Allah pengen bahagiain kita dengan cara
itu hal-hal lain selain Allah itu dilepasin dari hati kita biar nggak melekat lagi. Lama-lama kan ketika udah terbiasa dicaci, awalnya marah, lama-lama nggak marah kan? Karena udah nggak peduli, saya mau dicaci, mau diapa, sudah sadar kehinaan yang orang sebut tidak sebanyak kehinaan diri ini yang asli, mah enggak. Apalagi sadar hinaan itu gugurin dosa, lempeng udah enak. Ya, karena kalau orang kadang nanya, kok kalau Allah sebegitu hebatnya kabulin aja permintaan semua orang. Tapi makin semua orang dikabul permintaannya sama Allah, ya, satu, dunia makin kacau. Contoh, semua pengen sehat, sehat. Tapi semua dikabulin sehat sama Allah, rumah sakit bangkrut, apotik bangkrut, ya, fakultas kedokteran gak laku. Semua pengen kaya, boleh kaya. Apalagi kalau pengen buat berangkatin satu majelis ta'lim berangkat haji semua ya, amin ya Allah ya. Tapi kalau misalkan semuanya kaya, nggak ada bangunan ini, nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Bandung udah jadi gunung sampah, nggak ada yang mau bersih-bersih soalnya, ya. Dan itu satu, kalau semua dikabulin, dunia kacau. Dua, semakin manusia banyak dikabul doanya, misal nih Bu, misal manusia dari lahir sampai detik ini, setiap doanya langsung dikabul sama Allah. Kira-kira makin tawadu apa makin sombong Bu? Sombong. Jangan kira Nabi menjadi manusia paling mulia hanya karena semua doanya dikabul. Enggak Bu. Kalau semua doa Nabi dikabul, beliau pasti jelas pengen banget ayahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abi Thalib, untuk masuk Islam. Tapi Abi Thalib masuk Islam nggak? Enggak. Berarti ada doa Nabi yang dikabul. Nabi loh yang berdoa. Ya. Itu satu. Ya. Dan beliau menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya. Ya digempur, dari lahir udah kena kepahitan, ayahnya udah nggak ada, nggak lama kemudian ibunya meninggal, yatim piatu, dimusuhin kaum sendiri, diusir kaum sendiri. Malah makin matang nggak mentalnya Bu? Ya. Jadi jangan khawatir ya. Jemputlah hidayah itu, bismillah. Dengan mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan takwa dan meluruskan hati hanya kepadanya, semoga Allah jadikan kita hambanya yang semakin dimuliakan dunia akhirat. Lanjut ke Tayunda dulu ya. Fadol. Masya Allah, terima kasih sayangku, Ustadzku, Masya Allah. Ouch. Iri. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat beli tomat kok kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat beli tomat, mantap. Nggak nyambung. Masya Allah, kita doa dulu ya Bu ya. Yang ngantuk, yuk uduk dulu. Kata guru saya, kajian ngantuk tuh setan banyak bener di sampingnya. Ya, kalau bisa setan tuh udah samping kanan, depan, belakang tuh ngitarin dia tuh udah kayak burung berkunang-kunang. Makanya kata guru saya, kalau kajian di majelis ilmu yang malaikat senang berada di majelis ilmu, kita ngantuk, tuh setannya lebih banyak. Wudu. Saya juga Bu pribadi, kita berdua mengamalkan ketika kita lagi menyampaikan. Saya juga kadang kalau Kode ini sudah menyampaikan panjang lebar, saya pun dah Allahu Akbar. Ngantuk, wudu Bu. Kenapa? Setannya banyak benar ngegoda keimanan, ya Bu ya. Hawa nafsu pengen, aduh capek, lama banget gitu ya. Maka wudu. Banyak yang tahu ilmu, tapi untuk mengamalkan ilmu kita butuh taufik dari Allah. Nah, ini kita bahas. Kita doa dulu boleh?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علما نافعا ورزقا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إذ هديتنا وهب لنا من لدنك Amin ya Allah ya Robbal. Mantap, alhamdulillah. Semangat Bu. Sehat ibu-ibu salihah.